Oke, selamat datang kembali di video kedua di pertemuan ketiga ekonomi industri. Kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan persaingan sempurna versus pasar monopoli. Sebelumnya kita mempelajari apa itu monopoli dan pasar monopoli. Berikut ini kita akan membahas sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan bentuk ekstrim lainnya dari struktur pasar yang didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak penjual, banyak produsen, tetapi tidak satu pun yang mengendalikan harga terhadap pasar. Artinya murni konsumen yang bertindak sebagai penentu harga. Ditekankan bahwa penting untuk kita mengetahui bahwa persaingan sempurna ini bukanlah tujuan dari kebijakan persaingan yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Karena kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa pasar persaingan sempurna itu akan menciptakan keuntungan hampir mendekati nol bagi penjual, dan ini jelas-jelas tidak akan disukai oleh investor. Maka tidak mungkin ekonomi ini bisa berjalan jika keuntungan itu nol. Jadi mengapa kita pelajari? Ini merupakan alat pembanding kita dengan pasar ekstrim lainnya, yaitu pasar monopoli. Sehingga di pertemuan ini kita sudah mengetahui ada dua titik ekstrim di dalam pasar. Pertama adalah monopoli, yang kedua adalah persaingan sempurna. Dalam ilmu ekonomi, surplus konsumen dan surplus produsen ini digunakan untuk ukuran dari tingkat kesejahteraan konsumen dan produsen. Konsumen itu akan diuntungkan atau meningkat kesejahteraannya bila mereka membayar lebih rendah untuk suatu barang ataupun jasa dibandingkan dengan situasi di mana mereka harus membayar dengan harga tertinggi yang mereka mampu bayar. Contohnya gini nih, di pasaran harga satu botol Coca-Cola itu 15.000. Tetapi di siang hari yang panas, konsumen itu jelas lebih senang ketika mereka hanya membayar 10.000 saja. Sebaliknya, di satu sisi lainnya, produsen itu jauh lebih diuntungkan apabila harga yang dibayarkan oleh konsumen itu lebih tinggi dari harga minimal yang mereka inginkan. Contohnya, produsen cabai itu lebih senang jika pada saat dia panen, harga cabai di pasar itu jauh lebih tinggi daripada harga biasanya. Dalam video ditampilkan kurva yang mencerminkan konsumen dan produsen yang surplus. Kurva permintaan mencerminkan penilaian yang diberikan konsumen terhadap setiap tambahan unit konsumsinya terhadap suatu barang. Perbedaannya dengan keinginan untuk membayar atau kurva permintaan dan apa yang sebenarnya mereka harus bayar oleh konsumen atau didefinisikan dengan surplus konsumen atau notasi di grafik itu adalah CS. Kurva penawaran memperlihatkan jumlah yang bersedia ditawarkan perusahaan dalam satu tingkat harga, sedangkan surplus konsumen atau PS sama dengan perbedaan antara apa yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk revenue dengan biaya marginal perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh daerah di bawah harga dan di atas kurva penawaran. Dan di grafik tersebut ada surplus total, yaitu jumlah dari surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen. Semakin besar surplus total, semakin diuntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, inovasi yang dapat menurunkan biaya produksi, ya kan biaya menjadi murah. Ini akan meningkatkan surplus total. Kemudian tambahan untuk kurva ini, kita lihat kurva penawaran
industri jangka pendek yang merupakan jumlah horizontal dari kurva penawaran perusahaan masing-masing. Kurva penawaran perusahaan merupakan bagian dari biaya marginal di atas biaya variabelnya, sehingga bagaimanapun monopolis tidak mempunyai kurva penawaran yang dapat diartikan dalam harga saja. Pilihan outputnya itu tergantung kepada baik marginal revenue maupun biaya marginalnya. Oke, teman-teman, silahkan cari literatur terkait dengan biaya ataupun revenue marginal. Setelah kita membahas surplus konsumen dan surplus produsen, di video sebelumnya kita sudah ada sedikit menyinggung deadweight loss. Nah, deadweight loss ini merupakan biaya yang ditanggung masyarakat karena pasar itu bekerja tidak efisien, yaitu jumlah surplus konsumen dan surplus produsen yang hilang dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, surplus total dibandingkan dengan tingkat persaingan sempurnanya. Ya, kalau kita lihat di grafik pada slide sebelumnya itu diberikan tanda garis putus-putus untuk marking dari DWL itu. Ada dua kata kunci utama di deadweight loss ini. Yang pertama adalah utilisasi. Perhatikan ya, karena konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk suatu produk dibandingkan dengan biaya memproduksi barang tersebut, maka pasar bisa bekerja tidak efisien. Hal ini akan menaikkan permintaan dan produksi atas barang-barang yang sebenarnya nilainya itu rendah. Terjadi misalokasi atas sumber daya masyarakat, yaitu mereka tidak lagi dipakai untuk utilisasi yang terbaiknya. Utilisasi yang dimaksud ini adalah penggunaan maksimum atas sumber daya yang ada. Beberapa konsumen ini akan membayar dengan harga lebih tinggi. Negara ini pun akan rugi karena sumber dayanya tidak dipergunakan dengan cara produktif. Utilisasinya itu tidak produktif. Penting untuk diketahui bahwa kebijakan persaingan, kebijakan lainnya seperti pajak akan mempengaruhi produksi, di mana harga pada perusahaan tersebut bersedia untuk menjual, dan permintaan, harga di mana konsumen bersedia membayar dapat juga mengakibatkan deadweight loss. Kata kunci berikutnya adalah efisiensi. Pembahasan mengenai deadweight loss ini akan membawa kita pada diskusi mengenai efisiensi. Efisiensi itu berhubungan dengan penggunaan sumber daya, baik hari ini dan masa yang akan datang. Produksi yang efisien hari ini berarti manusia, mesin, bahan mentah, dan sebagainya itu dipergunakan untuk memproduksi output terbesar yang mereka mampu hasilkan. Atau di kata kunci sebelumnya adalah utilisasinya itu paling besar. Input tidak dipergunakan secara percuma-cuma. Kemudian efisiensi hari ini juga berarti bahwa produk dan jasa yang diproduksi adalah barang dan jasa yang dinilai paling tinggi oleh konsumen, di mana pilihan mereka tidak terdistorsi. Efisiensi pada masa yang akan datang dapat dilihat dari insentif untuk inovasi yang menghasilkan peningkatan produk dan jasa maupun perbaikan dalam proses produksinya masa depan. Meningkatnya produksi dengan harga yang rendah, sebagaimana juga inovasi yang menghasilkan produk baru dan jasa yang lebih baik di masa akan datang, ini akan meningkatkan surplus total. Jadi efisiensi ini justru akan meningkatkan surplus total, yang mana yang kita ketahui bersama, surplus total ini merupakan kata kunci untuk kesejahteraan manusia, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsennya. Kita simpulkan bahwa deadweight loss ini merupakan bagian yang kita hindari. Richard Posner pernah berpendapat bahwasanya pemborosan akibat adanya tindakan pemburu rente atau rent seeker
yaitu penggunaan sumber daya semata-mata untuk mempertahankan sifat monopoli, seperti contohnya melobi pemerintah untuk membuat peraturan atau membatasi kompetitor baru masuk. Ini akan menyebabkan dead weight loss pada beberapa industri untuk mencapai 30% dari pendapatannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari kehilangan kesejahteraan adalah akibat pemerintah melindungi perusahaan-perusahaan dari persaingan. Ingat, pelindungan dari persaingan ini akan mengakibatkan dead weight loss. Artinya apa? Akan menyebabkan kesejahteraan manusia, baik itu produsen dan ataupun konsumennya, jadi terganggu. Kita masuk pemuncak dari video ini, yaitu perbandingan harga dan output antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Asumsi yang kita gunakan adalah biaya marginalnya ini tetap ya. Kemudian kita pastikan bahwasanya kata kunci untuk perbandingan ini adalah kekuatan dalam menentukan harga. Teman-teman bisa perhatikan grafik yang terlampir pada video. Karena perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dan kelangkaan barang cenderung menaikkan harga, maka seorang monopolis akan mengurangi produknya, sehingga dia berkesempatan untuk menaikkan harganya pada tingkat yang memberikan keuntungan maksimum. Itu adalah ciri seorang monopolis. Karena itu, seorang monopolis akan menetapkan harga yang tinggi dan produksinya itu diupayakan pada titik yang rendah dibandingkan dengan pada pasar persaingan sempurna. Kita lihat ya pada gambar pada video, QC dan PC itu menunjukkan jumlah harga pada pasar persaingan sempurna. Demikian pula QM dan PM itu menunjukkan jumlah dan harga monopoli. Dan DWL di situ adalah bagian dead weight loss. Jadi perbedaan signifikan apabila kita lihat di grafik tersebut, bahwasanya kalau monopolis sudah jelaskan sebelumnya, sedangkan pada persaingan sempurna QM itu nilainya lebih rendah dari QC pada faktor jumlah permintaan yang tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita bahas adanya utilitas, efisiensi dan sebagainya tadi, untuk melihat perbedaan antara dua titik kritis di dalam struktur pasar. Sekian video bagian kedua ini. Teman-teman silahkan lanjutkan ke video ketiga untuk pelengkap materi di pertemuan ketiga kita di ekonomi industri.